Mr. Agus dengan Mr. Rizaldi akan menemani puasa kalian. Ya, jadi sebentar lagi kita akan bersama-sama menonton tayangan video. Apa itu kira-kira? Saksikan berikut ini. Nah, Kak, bagaimana video yang barusan kalian lihat? Bagus kan? Nah, kalian tahu nggak sih kegiatan apa saja yang ada di dalamnya tersebut? Hah, bener kan? Ada kegiatan membuat ketupat atau hari raya ketupat dan hari raya Idul Fitri. Nah, berbicara tentang hari raya Idul Fitri dan ketupat, Mister ditemani oleh Mr. Rizaldi yang nantinya akan menemani kalian di dalam membahas tentang hari raya Idul Fitri. Sudah tidak sabar bukan? Oke, terima kasih Mr. Agus. Jadi menarik bukan video yang kalian tonton tadi. Jadi video tadi menceritakan bahwa ada tradisi membuat ketupat dan halal bihalal. Nah, di sini Mr. Rizal akan menyampaikan apa itu halal bihalal. Jadi sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu halal bihalal? Oh, benar sekali. Nah, jadi halal bihalal adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh umat muslim ketika menyambut lebaran. Jadi halal bihalal adalah melakukan silaturahmi kepada keluarga, kerabat, tetangga untuk saling meminta maaf. Nah, Kak, selanjutnya Mr. Rizal akan menyampaikan atau menceritakan betapa pentingnya halal bihalal atau silaturahmi ini. Nah, jadi dulu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan sholat Idul Fitri, setelah itu Nabi Muhammad mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat pun terheran-heran dan bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau melafalkan amin sebanyak 3 kali padahal engkau tidak sedang berdoa? Kemudian Nabi SAW menjawab, ketika setelah sholat tadi turunlah malaikat Jibril menghampiri Nabi. Nah, kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, apa yang akan engkau lakukan? Kemudian malaikat Jibril menjawab, nah, aku akan memanjatkan 3 doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa isi 3 doa dari malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, malaikat Jibril meminta kepada Allah agar tidak menerima puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kita sebagai seorang anak haruslah patuh dan tidak boleh durhaka kepada orang tua. Maka di momen lebaran tahun ini kita dianjurkan sungkem dan minta maaf kepada kedua orang tua kita. Jadi kedua orang tua kita itu sangat berjasa kepada kita. Ayah kita pergi pagi pulang malam untuk mencari nafkah buat kita. Sedangkan ibu kita mulai dari mengandung kita sampai melahirkan kita itu bertaruh nyawa buat kita. Jadi kita sebagai seorang anak haruslah patuh dan tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi tidak ada kebahagiaan bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, doa yang kedua adalah malaikat Jibril meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menerima puasa istri yang durhaka kepada suaminya. Jadi suami adalah pemimpin bagi rumah tangga. Seorang istri haruslah patuh kepada suaminya. Kemudian doa yang ketiga adalah malaikat Jibril meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menerima puasa orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Nah, meminta maaf itu sangat gampang, tetapi memaafkan itu sangat sulit. Maka dari itu di momen lebaran ini kita harus gunakan sebaik mungkin. Di bulan Ramadan itu adalah waktu kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di waktu lebaran kita harus meminta maaf kepada sesama muslim. Nah, semoga kita semua dihapuskan dosa-dosanya ketika sudah melakukan silaturahmi kepada sesama muslim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya di momen lebaran kali ini ada salah satu tradisi lagi, yaitu tradisi membuat ketupat. Nah, di sini ada Mr. Agus yang ingin menyampaikan materi tersebut. Oke, terima kasih Mr. Rizaldi atas penyampaian terkait tentang momen-momen dan bagaimana sih cerita di balik suasana lebaran. Nah, jadi hari ini biarkan Mr. Agus yang akan bercerita dengan kalian tentunya tentang seputar momen lebaran atau Idul Fitri.
Nah, jadi tentunya kalian sudah tahu kan Kak, bagaimana budaya-budaya di Pulau Jawa atau di Indonesia. Salah satunya adalah Hari Raya Ketupat. Tahu kan Hari Raya Ketupat atau Hari Raya apa? Nah, benar. Hari Raya Ketupat itu dari hari raya yang menggunakan media janur sebagai alat atau bahan untuk dijadikan, nanti akan dikasih beras di dalamnya. Itu dipotong dan dimakan. Bisa dicampur dengan kuah, soto dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi budaya Hari Raya Ketupat itu merupakan budaya yang sudah lama banget Kak ya. Hampir 15 abad. Ya, hampir 1500 tahun yang lalu budaya ketupat itu sudah ada. Oke Kak, berbicara tentang Hari Raya Lebaran, ketupat. Nah, ini kalian pasti tahu Wali Songo, tepatnya Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga itu dulu ketika berada di tengah-tengah masyarakat, dalam masa berdakwah di tengah-tengah lingkungan yang masih belum mengenal agama Islam, beliau menggunakan ketupat sebagai media atau sarana berdakwah pada masyarakat di tempat itu. Nah, jadi pada saat itu ada agama Hindu, Buddha, dan agama-agama penganut dinamisme dan animisme. Jadi Sunan Kalijaga itu bingung mau menggunakan apa dalam menyampaikan atau menyebarkan ajaran agama Islam ke tengah-tengah penduduk pada saat itu. Tentunya Mr. Rizali juga pasti sudah tahu. Jadi Sunan Kalijaga ini menggunakan media ketupat itu bisa ya sebagai cara supaya ajaran agama Islam itu mudah untuk diterima masyarakat pada saat itu. Nah, maka jadilah budaya atau hari Lebaran Ketupat ini sebagai hari raya umat Muslim ketika memasuki Lebaran Idul Fitri. Istilah ketupat di masing-masing daerah itu berbeda, ya. Seperti contohnya, kalau di wilayah kita mengenal dengan istilah ketupat, kalau kita pindah lagi ke sebelahnya ada Banyuwangi itu kupat, dan pindah lagi ke sebelahnya di Pulau Bali itu ada tupat. Nah, jadi budaya Hari Raya Ketupat ini masing-masing wilayah itu berbeda-beda, tapi maknanya juga sama, ya, merayakan momen Hari Raya Lebaran, ya. Untuk apa sih Mister kita membuat ketupat tersebut? Ya untuk disajikan kepada saudara-saudara, ya. Yang kita tahu dari penyampaian Mister Rizali tadi, ketika momen Lebaran kan banyak saudara datang, mulai dari keluarga dekat, keluarga jauh. Nah, jadi kita menyajikan ketupat itu untuk mereka-mereka yang datang seperti itu. Oke Kak, kalian tahu nggak sih ketupat itu dalam bahasa Jawa itu artinya kupat? Kira-kira tahu nggak kalian arti dari ketupat itu apa? Bisa tunggu sampai 3 detik. 1, 2, 3. Nah, benar ya. Jawaban kalian tepat. Kupat itu artinya adalah ngaku lepat. Dalam bahasa Indonesia, jika diartikan itu mengakui kesalahan kita. Nah, jadi tradisi Hari Raya Ketupat itu, yang mana kita tuh banyak membuat ketupat, sayur ketupat. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mewadahi atau menyajikan kepada sanak saudara untuk saling memaafkan agar menjadi satu kesatuan. Nah, seperti itu Kak sebenarnya filosofisnya Kak, Hari Raya Ketupat. Ternyata seperti itu yang bisa bagus. Jadi ternyata banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil dari momen Lebaran tahun ini. Ternyata ada banyak tradisi. Yang pertama ada halal bihalal, yang kedua ada tradisi Lebaran Ketupat. Nice, betul sekali kita Rizali. Nah, jadi Kak, kita harus paham ya, momen Ramadan pada tahun ini marilah kita jadikan sebagai ajang untuk saling memaafkan, saling bersilaturahmi. Meskipun banyak ada budaya di sekeliling kita, tapi kita tidak boleh meninggalkan esensi atau inti dari momen tersebut, yaitu saling meminta maaf. Anak kepada kedua orang tua, adik kepada kakak, dan semua harus saling memaafkan. Nah, itu merupakan momen yang terpenting saat memasuki Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri. Fahim semua? Nah, bagus. Cukup sekian video dari Mr. Rizal dan Mr. Agus. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan di momen ini Mr. Rizal sama Mr. Agus ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.